Shalom jemaat Tuhan, jumpa lagi dalam Renungan Bina Iman untuk menjadi berharga di mata Tuhan. Dalam Amsal 8 ayat 17, firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita agar kita menjadi jemaat yang berhikmat, sehingga kita hidup taat pada firman dan berharga di mata Tuhan. Amsal 8 ayat 17 berkata, "Aku mengasihi orang yang mengasihi aku, dan orang yang tekun mencari aku akan mendapatkan daku." Siapa aku atau daku dalam ayat ini? Ayat 1, 11 dan ayat 12 di pasal 8 ini semua bicara tentang hikmat. Dalam bahasa Ibraninya hokmah. Dalam konteks PL atau perjanjian lama, hokmah ini berarti kecerdasan atau keahlian yang dianugerahkan Allah. Keahlian contohnya di dalam Keluaran 28 ayat 3, keahlian membuat pakaian Imam Harun yang desainernya adalah Allah sendiri. Dikatakan di sana, haruslah engkau mengatakan kepada semua orang yang ahli, yang telah kupenuhi dengan roh keahlian, membuat pakaian Harun untuk menguduskan dia. Di dalam ayat ini jelas, hikmat itu adalah keahlian yang dianugerahkan Allah. Arti lain dari hikmat adalah kecerdasan yang berasal dari Allah yang memampukan dalam memimpin. Kita bisa lihat dalam Ulangan 34 ayat 9. Yosua bin Nun penuh dengan roh kebijaksanaan. Ini sebenarnya dalam teks Ibraninya hokmah. Karena dia memiliki hokmah, ayat itu kemudian berkata, sebab Musa telah meletakkan tangan ke atasnya. Sebab itu orang Israel mendengarkan Yosua dan melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan. Kecerdasan dari Tuhan juga perlu kita miliki. Hikmat yang dari Tuhan penting untuk jemaat Tuhan miliki. Dan Tuhan adalah sumber dari hikmat. Sebab dalam Amsal pasal yang kedua ayat yang ke-6 dikatakan demikian. Tuhanlah yang memberikan hikmat. Dari mulutnya, dari firman-Nya datang pengetahuan dan kepandaian. Kapan kita memiliki hikmat? Ketika kita mencari dengan sungguh. Apa yang kita cari? Pengertian tentang takut akan Tuhan. Mengenal akan Allah. Kata firman Tuhan, kalau kita cari pengertian tentang takut dan pengenalan tentang Allah, maka Tuhan akan anugerahkan hikmat dari firman-Nya. Kecerdasan dalam mengelola semua permasalahan yang kita hadapi, pekerjaan kita. Tuhan akan anugerahkan hikmat. Amsal pasal 1 ayat 7 berkata, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Kata pengetahuan di sana dalam bahasa Ibrani da'at. Pengetahuan yang diperoleh dari panca indera. Awalnya apa? Takut akan Tuhan. Di Amsal 8 ayat 17 ini ada dua hal yang perlu kita mengerti. Bagaimana kita memperoleh hikmat? Hikmat datangnya dari Tuhan. Bagaimana? Prinsip yang pertama, kita harus mengasihi terus menerus. Baru hikmat itu akan mengasihi kita. Kita perlu menginginkan, mencari terus-menerus. Maka kita akan mendapatkan. Dan itu janji Tuhan pasti. Kalau kita mengasihi, kalau kita mencari hikmat, Tuhan janjikan pasti kamu mendapatkan. Yakobus pasal 1 ayat yang kelima dikatakan, tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati. Tuhan pasti menganugerahkan kepada kita hikmat. Kapan? Waktu kita minta, mengasihi, mencari, dan meminta. Dan orang yang memiliki hikmat disebut adalah orang yang beruntung. Karena Amsal pasal 8 ayat 18 berkata, kekayaan, kehormatan menjadi bagian dari orang yang memiliki hikmat.
Dikatakan ayat 19, buahku lebih berharga daripada emas. Buah dari hikmat itu lebih berharga. Ayat 20 di sana dikatakan, aku berjalan pada jalan kebenaran, di tengah jalan keadilan. Inilah berkat bagi kita semua orang-orang yang mau berjalan dengan hikmat yang dari Tuhan. Kita tidak memiliki pengetahuan yang banyak, pengalaman kita terbatas. Kita perlu anugerah Allah. Jemaat Tuhan, orang-orang percaya, Tuhan cuma bilang kepada kita minta, mengasihi hikmat, mencintai firman. Engkau akan mendapatkan hikmat yang datangnya dari Allah. Tuhan Yesus memberkati kita dan selamat menjadi jemaat yang penuh hikmat. Amin.